Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Amanda dengan NPM 2259201031. Di sini saya akan menyelesaikan tugas machine learning, melakukan future engineering, data augmentation, dan normalisasi data pada dataset. Di sini saya menggunakan dataset anemia CSV yang saya download di Kaggle. Yang pertama, struktur dataset di sini memuat library yang dibutuhkan. Dan di sini untuk membaca data. Ya, di sini. Data head itu berfungsi untuk menampilkan beberapa data, lalu kita running. Data head itu berfungsi untuk menampilkan beberapa data, lalu kita running di sini. Lalu ada data shape. Ini menunjukkan 1421 data dan 6 kolom. Lalu ada data tipe. Ini berfungsi untuk menunjukkan tipe data setiap kolom. Lalu data info berfungsi untuk menginfokan tipe data dan memori yang digunakan dalam dataset, yaitu float 4, integernya 2, dan memory usage-nya 66.7 KB. Lalu, setelah itu ada data describe, berfungsi untuk mendeskripsikan setiap data seperti mean, rata-rata, standar, minimal, dan lain-lain. Lalu di sini future engineering, import pandas. Import pandas digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Lalu memuat data. Komentar di kode menyarankan untuk mengganti anemia CSV dengan nama file yang sebenarnya. Lalu numerical data. Ini ada numerical data, correlation matrix atau menghitung matriks korelasi. Lalu important features, memilih fitur penting, dan keluaran. Fitur penting berdasarkan korelasi. Lalu kita running. Jadi, kode tersebut membaca dataset anemia, memilih kolom numerik, menghitung korelasi setiap kolom dengan kolom result, dan mengidentifikasi fitur-fitur dengan koefisien korelasi di atas 0,2. Sini 0,2. 0,2. Keluaran menunjukkan bahwa result itu sendiri dan gender sangat berkorelasi dengan hasil. Result atau gender adalah fitur-fitur terpenting yang ditemukan.
Lalu di sini ada import Seaborn. Ini ada data, numerical data, correlation matrix. Ini visualisasi fitur dengan korelasi tertinggi terhadap result, memvisualkan dari segi positif terhadap result dan negatif terhadap result. Lalu correlation with target, hapus korelasi target dengan dirinya sendiri. Lalu ambil 5 fitur dengan korelasi paling positif dan 5 fitur dan korelasi paling negatif. Lalu gabungkan hasilnya untuk insight. Buat bar plot untuk menampilkan korelasi terkuat. Untuk PLT title, fitur dengan korelasi terkuat terhadap fatalities. Lalu selanjutnya nilai korelasi. PLT Y-label fitur. Lalu di sini hasilnya fitur dengan korelasi terkuat terhadap fatalities. Lalu import pandas SPD adalah mengimpor library pandas untuk manipulasi data. Dan import numpy SNP mengimpor library numpy untuk operasi numerik. Lalu selanjutnya ada asumsi awal. Lalu transportasi logaritmik. Lalu log transformasi untuk fitur yang memiliki rentang nilai yang sangat luas. Lalu kita running. Lalu selanjutnya import pandas SPD, import numpy SNP, import Seaborn SSNS, mengimpor library Seaborn untuk visualisasi data, khususnya untuk membuat plot kepadatan. Lalu import matplotlib, ini mengimpor library matplotlib untuk membuat plot. Lalu selanjutnya persiapan data. Assuming data is your original ini adalah asumsi bahwa variabel data frame pandas sudah didefinisikan dan berisi database maksudnya berisi dataset yang akan divisualisasikan. Lalu original DF untuk membuat salinan dari data frame asli untuk menghindari perubahan pada data asli. Lalu selanjutnya menghitung ukuran subplot grid. Num futures menghitung jumlah fitur yang akan diplot. Import. Kalau mau jadi insertnya lama ya? Apa itu? Nggak usah di-zip. Important futures adalah list yang berisi nama-nama kolom fitur dalam data frame yang akan diplot. Lalu num calls sama dengan tree, menentukan jumlah kolom dalam subplot grid. 3 kolom dalam hal ini dapat diubah sesuai kebutuhan. Lalu selanjutnya num rows, menghitung jumlah baris yang dibutuhkan dalam subplot grid berdasarkan jumlah fitur dan jumlah kolom. NPCL membulatkan ke atas ke bilangan bulat terdekat. Ini ya, bikin dulu folder ya. Upload file.
Lalu setelah itu kita running. Ini ya. Ini ya sama. Di sini hasilnya setelah kita running. Di sini ada distribusi result dan distribusi gender. Ada hand. Ini ya hand, di sini ya hand. Enggak tahu saya. Lalu di data augmentation, di sini ada import pandas dan import numpy. Lalu data pdread csv, membaca dataset dari file csv bernama anemia csv ke dalam data frame pandas bernama data. Lalu menentukan fitur yang akan diaugmentasi, important future. Menentukan fitur-fitur numerik yang akan diaugmentasi. Kode ini memilih semua kolom dengan tipe data numerik. Komentar menyarankan untuk memilih fitur secara manual jika hasil pemilihan otomatis terlalu luas. Lalu penambahan noise pada fitur numerik untuk meningkatkan variasi data. Selanjutnya menampilkan sampel data asli dan data yang telah diaugmentasi. Setelah itu di running. Ini data asli dan data setelah diaugmentasi. Setelah itu normalisasi data. Normalisasi data. Normalisasi dengan min-max scalar untuk menjaga rentang data antara 0 dan 1. Lalu visualisasi distribusi data sebelum dan sesudah normalisasi. Distribusi sebelum normalisasi, lalu distribusi setelah normalisasi. Setelah itu kita running. Nah, kayak gini aja, Nan. Nah, Gini aja. Udah. Di sini sudah muncul distribusi sebelum normalisasi dan distribusi sesudah normalisasi. Ya. Selanjutnya menampilkan hasil akhir dari data frame yang sudah dinormalisasi. Lalu kita running. Apa? Kamu ngapain? Ini. Kamu pulang ya, weh. Lalu ini muncul setelah di running data setelah normalisasi. Selanjutnya kesimpulan proses. Seleksi fitur berdasarkan korelasi yang tinggi dengan fatalities. Lalu kita running. Ini hasilnya yang setelah kita running. Fitur yang dipilih berdasarkan korelasi tinggi dengan fatalities, gender, hemoglobin, MCH, MCHC, MCV. Selanjutnya evaluasi distribusi skewness sebelum dan sesudah transformasi menggunakan Skippy Stats. Menghitung snackness fitur sebelum transformasi. Menampilkan perbandingan skewness sebelum transformasi dan setelah transformasi. Setelah itu kita running lagi. Sini hasilnya perbandingan skewness sebelum dan sesudah transformasi.
Selanjutnya, perubahan variasi fitur setelah normalisasi. Menghitung variasi fitur sebelum sesudah normalisasi. Menampilkan perbandingan variansi. Menghitung variasi fitur sebelum dan sesudah normalisasi. Menampilkan perbandingan variansi. Di sini. Lalu kita running. Di sini sudah muncul perbandingan variansi sebelum dan setelah normalisasi. Lalu selanjutnya ringkasan kesimpulan berdasarkan analisis data. Kesimpulan berbasis kode untuk menampilkan insight dari setiap tahapan print. Ringkasan kesimpulan proses. Lalu kita running. Lalu di sini sudah muncul setelah kita running ringkasan kesimpulan proses. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi